sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hadis ditinjau dari kualitas dan kuantitasnya. Hadis ditinjau dari kuantitasnya adalah penggolongan hadis yang ditinjau dari banyaknya rawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Sedangkan hadis ditinjau dari kualitasnya adalah penggolongan hadis yang dilihat dari aspek diterima atau ditolaknya hadis tersebut. Hadis ditinjau dari segi kuantitasnya itu ada dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir secara bahasa berarti beriringan atau beruntun. Sedangkan secara istilah adalah hadis yang diriwayatkan berdasarkan jumlah orang banyak dan tidak ada batasan dalam perawi tersebut. Dilihat berdasarkan panca indera, yaitu penglihatan dan pendengaran, perawinya selalu jujur dan tidak pernah berdusta. Macam-macam hadis mutawatir ada 3. Yang pertama itu adalah hadis mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan dengan lafaz dan makna yang sama. Poin yang kedua adalah hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang diriwayatkan dengan lafaz yang berbeda-beda, tetapi jika disimpulkan mempunyai makna yang sama tetapi tidak dalam lafaznya. Poin yang terakhir itu adalah hadis mutawatir amali. Hadis mutawatir amali adalah hadis mengenai amalan, agama atau ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya itu adalah sholat duha, sholat jenazah, zakat, dan haji serta yang lainnya. Penggolongan hadis dari segi kuantitasnya yang kedua itu adalah hadis ahad. Hadis ahad diriwayatkan oleh orang perorangan. Pada hadis ahad, perawinya mencapai 2 atau lebih yang tidak melebihi dari hadis mutawatir. Macam-macam hadis ahad itu ada 2 poin. Poin yang pertama itu adalah hadis masyhur. Hadis masyhur diambil dari kata syaharo yashharu syahrotan wa masyhurun, yang artinya terkenal atau tenar. Hadis masyhur secara istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, tetapi dalam mencapai derajat mutawatir. Poin yang kedua itu adalah hadis ghairu masyhur. Hadis ghairu masyhur dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah hadis aziz. Hadis aziz diambil dari kata azza ya'izu, yang artinya langka, kuat, dan sedikit. Secara istilah, hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi pada seluruh tingkat tabaqat berada dalam satu tingkatan yang sama. Pembagian hadis aziz yang kedua itu adalah hadis gharib. Hadis gharib berarti sendirian, sulit dipahami, dan asing. Hadis gharib adalah hadis yang terdapat hanya seorang perawi dalam satu tingkatan atau tabaqat. Hadis ditinjau dari segi kualitasnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah hadis sahih, yang kedua itu adalah hadis hasan, yang terakhir itu adalah hadis dhaif. Hadis sahih berasal dari orang-orang yang dipercaya tanpa adanya keraguan di dalamnya. Adapun syarat-syarat hadis sahih, yang pertama itu adalah sanadnya bersambung, yang kedua adalah perawinya bersifat adil, dobit atau kuat dalam ingatan, tidak syad atau selamat dari keganjalan. Yang terakhir itu adalah tidak berilat atau cacat. Ada 2 macam hadis sahih. Hadis sahih yang pertama adalah hadis sahih li zati. Hadis sahih li zati adalah hadis sahih yang sempurna, terpenuhi kriteria penyusunan hadis sahih tersebut. Hadis sahih li zati tingkatannya bisa turun menjadi hadis hasan li zati, yaitu karena kedobitannya seorang rawi itu kurang sempurna. Yang kedua itu adalah hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi adalah hadis yang rawinya kurang hafid dan dobit, namun ada sanadnya lain yang lebih kuat sehingga menutupi kekurangan-kekurangan itu. Penggolongan hadis dari segi kualitasnya yang kedua itu adalah hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang memenuhi semua syarat hadis sahih, tetapi sebagian perawinya kurang dobit atau kurang dalam ingatan. Macam-macam hadis hasan. Yang pertama adalah hasan li zati. Hadis hasan li zati adalah hadis yang memenuhi semua kriteria hadis hasan. Yang kedua itu adalah hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis yang sanadnya ada yang dirahasiakan, tidak menjelaskan keahlian tetapi bukan karena lupa dan tidak dituduh pendusta dalam periwayatannya. Yang terakhir itu adalah hadis dhaif. Dhaif artinya lemah.
Hadis do'if adalah hadis yang kehilangan satu atau lebih syarat-syarat hadis sahih dan hasan. Mengapa dikatakan lemah? Karena kelemahan pada hadis do'if itu ada beberapa macam. Macam-macam yang pertama itu adalah karena sanadnya tidak mutasil. Yang kedua itu adalah karena faktor lain, salah satunya adalah matan. Yang ketiga itu adalah perawinya tidak adil dan tidak dobit. Poin yang terakhir itu adalah terjadinya cacat yang tersembunyi atau ilat. Sekian dari penjelasan yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata ada yang salah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.